Berada yang menyaksikan tayangan ini, saya saat ini sedang berada di atas kapal feri Balikpapan menuju Penajam. Nah, ini menghubungkan sungai ini, laut ini menghubungkan Balikpapan dan Penajam untuk melalui kapal feri ini, di mana seluruh kendaraan besar maupun kecil semuanya harus melewati kapal feri ini. Banyak fasilitas yang juga kita akan lihat di saat ini. Saya sedang berada di Kota Bintan. Nah, itu menjadi ciri khas bagi siapa saja yang datang di Martapura. Di belakang saya tentunya menjadi ikon bagi orang-orang yang datang di Kota Martapura. Nah, saat ini saya sedang berada di pasar. Kita akan lihat-lihat bagaimana keseruan orang-orang di sini dan apa saja yang bisa dijual. Semoga sudah pada buka ya, karena kebetulan saya ada di sini jam 9 pagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dokter Inspirasi dimanapun Anda berada? Hari ini saya berkesempatan untuk mengajak pemirsa atau subscriber setia Dokter Inspirasi untuk jalan-jalan ziarah ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya bersama dari Jamaah Masjid Darul Iman Balikpapan dan luar biasa menggunakan moda transportasi darat. Nah, hari ini sudah bersama bapak-bapak dari jamaah, dan kebetulan yang di depan itu adalah mertua saya, teman-teman semuanya. Dan hari ini kita mengawali dari berangkat langsung dari kota Balikpapan, melewati darat dan masuk ke Karyangau, langsung menuju penyeberangan kapal feri. Siapa yang belum pernah ke sini? Nah, ini dia. Kebetulan kita berangkat dengan beberapa mobil yang tentu nampak konvoy gitu ya, agar perjalanan juga tidak terasa bersama jamaah yang lainnya. Tidak perlu menunggu waktu lama sekarang untuk berangkat ke Banjarmasin melalui kapal feri ini sendiri, menyeberang begitu ya. Tinggal kita beli tiket di loket yang telah disediakan dengan tarif yang sudah disesuaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Kita lihat beberapa kapal feri sudah standby dan bersandar di sana, dan sebentar lagi kita akan masuk dan merasakan bagaimana menyeberang di kapal feri Penajam yang akan menghubungkan antara Balikpapan dan juga Penajam Pasir Utara. Sebenarnya bisa melalui jalan IKN begitu ya, namun kalau melalui jalan ini itu bisa melihat sisi lain dari pemandangan yang ada di sungai ataupun perjalanan yang kita lewat nanti ya. Betapa indahnya matahari senja di sini. Berada yang menyaksikan tayangan ini, saya saat ini sedang berada di atas kapal feri Balikpapan menuju Penajam. Nah, ini menghubungkan sungai ini, laut ini menghubungkan Balikpapan dan Penajam untuk melalui kapal feri ini, di mana seluruh kendaraan besar maupun kecil semuanya harus melewati kapal feri ini. Banyak fasilitas yang juga kita akan lihat di sini seperti itu, dan saya akan awali vlog ini tujuan ke Banjarmasin. Nah, seperti apa perjalanan kami? Tetaplah bersama kami dalam program Dokter Inspirasi. Oke, rekan-rekan semua, saat ini saya sedang berada di atas kapal feri. Di sini kita bisa duduk sambil minum kopi, minum teh, atau juga menikmati mie instan sambil melihat bagaimana matahari senja di sini. Banyak sekali pemandangan yang menyenangkan tentunya, dan tentu mobil-mobil pribadi serta mobil-mobil besar juga bisa naik di atas kapal feri ini. Begitu luar biasa pemandangannya dan sangat menyejukkan mata kita. Kita lihat senja di sore hari yang ada di laut ini sungguh menyenangkan. Dan juga kita bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada di sini. Ada televisi, ada toilet, dan tempatnya sangat nyaman sekali.
Dan bagi teman-teman yang tentu beruntung akan mendapatkan juga ruangan yang ber-AC yang tentu nyaman untuk dirasakan. Indah sekali kawan-kawan semua, bisa lihat bagaimana langitnya. Masya Allah, subhanallah, ciptaan Allah yang luar biasa. Kita ingin berkunjung, berziarah ke makam ulama dan juga mencari keberkahan yang ada di sana. Ikuti terus perjalanan kita dalam program Dokter Inspirasi Ziarah ke Kalimantan Selatan. Dan setelah kita kurang lebih 1 jam 20 menit menyeberang di atas kapal feri, kita sudah sampai, dan sampai di PPU kita langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan setelah ini kita langsung lanjut perjalanan, dan mungkin saya lelah sekali sehingga saya tidak bisa merekam semua perjalanan ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Martapura, Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 16 atau 15 jam perjalanan kita sudah sampai di Banjarmasin. Tadi kita sudah sarapan di Martapura dan kita langsung menuju makam dari ulama karismatik yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Abdul Ghani, dan di sekumpul Martapura yang biasa kita kenal. Dan kita langsung menuju ke sana, dan kita menginap di daerah sini teman-teman. Kamarnya bersih, luar biasa bagus seperti itu, tapi harganya sangat terjangkau, yaitu sekitar 150 sampai 175 ribu rupiah saja. Itu sudah AC loh teman-teman semua, dan plus sarapan khas nasi kuningnya Banjarmasin. Nah, di sini kita bersama para jamaah langsung saja berziarah begitu ke sini, dan juga sebelum kita masuk ke area makam, ternyata alhamdulillah di sini pusat peradaban ekonomi luar biasa. Masyarakat itu banyak sekali berdagang dan berjualan, baik itu aksesoris, makanan, ataupun makanan khas-khas kota Banjarmasin. Dan di sini kita dimanjakan sekali dengan baju-baju muslim dan juga pakaian-pakaian yang tentu khasnya Martapura begitu. Di sini masyarakatnya luar biasa. Ada yang unik, apa itu? Ketika kita belanja, kita jangan lupa akad. Apa akadnya? Juallah, yuk beli. Begitu jawabannya. Tuh luar biasa, bisa dilihat bagaimana bermacam-macam variasi jualan dan dagangan yang ada di sini, dan masyarakat di sini sangat ramah sekali, di mana mengundang sekali keberkahan bagi para pedagang yang ada di sini. Terutama bagi kami para pengunjung, mereka sangat antusias dalam menyambut kita dan menjelaskan bagaimana kondisi di sini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah sekitar makam Guru Sekumpul. Sekedar informasi rekan-rekan semua bahwa saat ini tempat ini sedang direnovasi, sehingga kami tidak bisa langsung melihat bagaimana kondisi makam dari Guru Sekumpul sendiri. Padahal kami ingin sekali, tapi qadarullah kami hanya dapat mendoakan dari luar sini saja. Alhamdulillah, tanpa mengurangi semangat kami dipimpin oleh imam, yaitu mertua saya sendiri, yaitu Bapak Haji Saifuddin. Itu memimpin para jamaah untuk dapat mengirimkan doa dari sini, tentu mengharap keberkahan para ulama dan juga hadirnya kita di sini, tentu semoga saja bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman-teman melihat kondisinya ini luar biasa indah sekali, dan tentu saya yakin ketika ini sudah jadi pasti menjadi tempat yang sangat luar biasa, sangat rapi nantinya. Baik para rekan-rekan sekalian, sebelum kita melanjutkan perjalanan, seusai dari Guru Sekumpul, kita akan melanjutkan perjalanan langsung ke kota Banjarmasin. Nah, ini kita sedang briefing sejenak untuk membicarakan rute-rute mana saja perjalanan kita. Dan tentu para bapak-bapak semua di sini sangat bersemangat. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah sampai di
ziarah makam Guru Juhdi. Beliau juga ulama yang sangat karismatik, terkenal dengan senyum beliau yang luar biasa, mengajarkan kepada kita semua untuk berbagi, bersedekah meskipun hanya melalui senyuman. Dan alhamdulillah kita semua masih bersemangat tentu, dan karena ini adalah semangat untuk berwisata religi kita semuanya, dan alhamdulillah kita sudah sampai dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Ini jamaahnya juga sangat luar biasa, banyak teman-teman semua. Tempatnya teduh, rapi, dan sangat nyaman ketika kita berada di sini. Dan silakan melihat bagaimana kondisi yang ada di dalam rekan-rekan semuanya. Sekalian, Masya Allah, inilah kondisi di dalam makam di mana kita bisa berziarah untuk Kiai Haji Ahmad Zuhdianur. Beliau wafat pada tanggal 2 Mei tahun 2020 atau tepat di 9 Ramadan pada usia 48 tahun. Beliau dimakamkan di tempat biasa beliau mengisi majelis atau biasanya kita datang untuk pengajian mendengarkan tausiah beliau, kawan-kawan semuanya. Setelah kita berziarah, kita lanjutkan dengan makan soto Banjar terlebih dahulu bersama para jamaah. Dan kita pun setelah itu melanjutkan ziarah di makam Surgi Mufti, tepatnya di daerah Sungai Jingah, Banjarmasin. Di sini alhamdulillah kita disambut dengan teh hangat dan juga snack-snack ringan seperti gorengan begitu, sambil kita membaca manakib dari ulama kita yang ada di sini bersama para jamaah semuanya. Alhamdulillah kita sangat luar biasa menikmati kehusyuan kita dalam menapaki bagaimana perjalanan para ulama mensyiarkan ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Kita juga berdoa bersama dan juga membangun keakraban. Tentu ini menjadi semangat kita semua untuk mempertahankan bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dan juga para ulama untuk mempertahankan bagaimana eksistensi Islam agar tetap ada di bumi kita Indonesia. Dan ini menjadi dakwah kita semuanya agar kita bisa menjadi insan yang bermanfaat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nantinya di akhirat. Video klip. Banjarmasin zaman dahulu ini adalah Masya Allah, rekan-rekan semua, itu tadi Om Acoy ya. Beliau juga bagian dari jamaah dari Masjid Darul Iman. Semangat beliau luar biasa, tentunya ingin memberikan informasi untuk kita semua. Dan kita masih berada di Banjarmasin. Kita saat ini sedang berada di wisata air. Di sini bisa dikenal dengan perairan Pasar Terapung juga ada di atas sini, rekan-rekan semuanya. Setelah menikmati wisata air, kita langsung berangkat ke Martapura. Di sini kita kira-kira mau ngapain ya rekan-rekan semua? Dan kita lihat bagaimana pusat ekonomi juga berkembang sekali di sini dan pemandangannya luar biasa indah, teman-teman. Masya Allah. Saat ini saya sedang berada di Kota Pemintan. Nah, itu menjadi ciri khas bagi siapa saja yang datang di Martapura. Di belakang saya tentu ini menjadi ikon bagi orang-orang yang datang di Kota Martapura. Nah, saat ini saya sedang berada di pasar. Kita akan lihat-lihat bagaimana keseruan orang-orang di sini dan apa saja yang bisa dijual. Semoga sudah pada buka ya, karena kebetulan saya ada di sini jam 9 pagi. Tetaplah bersama kami di Kurang lebih saya datang di sini pukul jam 9 pagi, rekan-rekan semuanya.
Dan ternyata masih banyak toko-toko yang belum buka, namun sih sudah ada beberapa begitu ya, tapi belum semuanya. Di sini berbagai macam dagangan dijual dari kaligrafi, cenderamata atau oleh-oleh khas Banjarmasin juga ada. Setelah kita melihat bagaimana pasar yang ada di Martapura, kita pun kembali melanjutkan tujuan utama kita, yaitu berziarah ke makam wali-wali Allah. Di sini juga kita bersama para jamaah yang lain tidak kenal lelah tentunya untuk dapat berwisata religi dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya yang ingin berziarah sebagai wujud mengingatkan kita semua bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun hadir di sini adalah sebagai bentuk cinta kita kepada para ulama-ulama yang telah mensyiarkan ajaran Islam dengan susah payah, dan kita tinggal menjaga dan senantiasa menjaga keimanan serta ketakwaan kita semuanya. Para rekan-rekan semuanya, di sini kita lanjutkan dengan berziarah di Pelampaian, begitu ya, di mana beliau juga sosok yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Di sini para jamaah pun ketika masuk pertama kali itu juga disuguhkan dengan perdagangan ekonomi yang juga dapat membantu ekonomi masyarakat semuanya. Dan qadarullah kawan-kawan semua, ketika kami pun berkunjung ke sini, kondisi dari makam juga saat ini sedang direnovasi sehingga kami pun hanya dapat berziarah dari luar saja. Rekan-rekan dokter inspirasi dimanapun Anda berada, saat ini kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju tempat ziarah kita selanjutnya, yaitu adalah Datu Nuraya. Menurut informasi yang saya dapatkan bersumber dari koran Banjar, riwayat Datu Nuraya memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kemunculannya pertama dan terakhir di daerah yang bernama Pantai Jati, Munggu, Kerikil, Kabupaten Tapin sangat misterius. Bahkan pada pertama kali muncul, namanya juga tidak diketahui, sehingga nama Nuraya disematkan oleh Datu Suban sesuai dengan kedatangannya pada hari raya. Dialah pembawa kitab Balencong yang kini terkenal. Legenda Datu Nuraya beredar dari mulut ke mulut. Kini dia dimakamkan di Pantai Jati, Munggu, Kerikil di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Namun sebelum kita berziarah, rekan-rekan semua, kita sholat zuhur dulu di musola yang ada di sekitar sini. Lalu kita berziarah ke Datu Nuraya. Masya Allah, kalau teman-teman kesini, ini makam beliau sangat panjang sekali. Dan inilah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada riwayat yang saya baca mengatakan bahwa ketika dimakamkan, beliau tidak sama sekali berat, bahkan seringan kapas. Masya Allah, inilah wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
masih di satu daerah. Setelah kita berziarah ke makam Datu Nuraya, selanjutnya kita berziarah ke Datu Sanggul. Datu Sanggul, demikian masyarakat menyebutnya kawan-kawan. Beliau adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat khususnya di wilayah Tatakan, Tapin Selatan. Tapin, ia hidup di sekitar abad ke-18 Masehi, yaitu satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masya Allah, inilah makam terakhir yang kita kunjungi sebelum kita kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Timur, dan semoga saja kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat dan berziarah ke makam-makam para ulama-ulama dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rekan-rekan dokter inspirasi dimanapun Anda berada, akhirnya inilah eksklusif tayangan kami tentang bagaimana perjalanan ziarah ke Banjarmasin. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan beliau adalah seorang wali kutub atau pemimpin para wali pada zamannya. Keuntungan dari orang yang ziarah kubur adalah yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan yang kedua, yang paling beruntungnya adalah orang yang ziarah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dari wali yang diziarahinya. Masya Allah, semoga saja tayangan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu lagi di episode Dokter Inspirasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.